Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan nota kesepahaman antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan KPU tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 2024. Untuk itu, kami mengundang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Yahya Holil Stakuf, dan Ketua KPU, Bapak Hasyim Asy'ari untuk ke meja penandatanganan. Oke. Baik, selanjutnya kami silahkan untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Penandatanganan mohon ditukar. Map penandatanganan mohon diangkat untuk dilakukan sesi foto bersama. Berikan tepuk tangan. Oke. Mana? Oke, mohon maaf ya. Yang pertama ada pemberian cenderamata dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Ketua KPU. Terima kasih. Selanjutnya, penyerahan cenderamata dari Ketua KPU kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dimohon untuk tetap di tempat. Dan kepada Ketua KPU disilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kita simak bersama sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Bapak Kiai Haji Yahya Holil Stakuf. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'd, yang saya hormati Ketua KPU Pak Hasyim Asy'ari, Pak Sekjen KPU, Pak Kepala Inspektorat, dan para pejabat KPU yang lain yang hadir, yang saya hormati Wakil Ketua Umum PBNU Pak Muhammad Amin Said Husni, Pak Khair Saleh Rashid, Pak Muhammad Faisal, Wakil Sekjen Pak Lukman Hakim, dan teman-teman PBNU yang lain yang hadir, teman-teman dari media massa, para wartawan yang saya hormati. Alhamdulillah, sebetulnya tanpa kesepakatan kerjasama dengan KPU pun Nahdlatul Ulama ini merasa ikut bertanggung jawab bagi terlaksananya pemilihan umum yang baik dan sukses. Dan sebetulnya sedikit banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya merupakan pendidikan politik bagi warga ini juga telah
dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama baik sebagai kegiatan-kegiatan khusus maupun sebagai wacana yang dititipkan di dalam berbagai macam kegiatan Nahdlatul Ulama yang telah berlangsung selama ini. Nah, alhamdulillah pada hari ini ada kesepakatan yang resmi dengan KPU sehingga sinergi antara apa yang diupayakan oleh Nahdlatul Ulama dengan apa yang menjadi agenda dari KPU ini bisa lebih dijamin, bisa lebih dikuatkan. Memang ini juga satu hal yang belakangan ini menjadi salah satu topik utama komunikasi pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada warga NU di berbagai kesempatan, yaitu bahwa kepentingan Nahdlatul Ulama terhadap politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara, tidak lebih, tidak kurang. Maka apapun yang dipikirkan oleh Nahdlatul Ulama harus terutama didasarkan pada pertimbangan keselamatan bangsa dan negara. Langkah-langkah yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan keselamatan bangsa dan negara. Karena Nahdlatul Ulama telah menjadikan tanggung jawab atas kesentosaan bangsa dan negara ini sebagai salah satu tanggung jawab utamanya. Ya, ini karena NU itu merasa ikut mendirikan bangsa dan negara ini. Dan ulama-ulama NU ini sudah mengesahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara nasional. Ini disahkan secara syariat oleh para ulama NU. Yang ini sebetulnya dalam wacana syariat ini pada waktu itu belum ada presiden. Jadi sebuah negara nasional yang bukan teokrasi itu disahkan secara syariat, disahkan atas nama syariat, itu baru NKRI oleh para ulama Nahdlatul Ulama dan para ulama Islam yang lainnya di Indonesia ini. Ya, karena itu menjadi tanggung jawab Nahdlatul Ulama untuk terus berupaya agar keberadaan NKRI ini, ya, keberadaan NKRI ini sungguh menuju ke arah pemenuhan janji-janjinya bagi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maka sekali lagi keselamatan bangsa dan negara ini adalah kepentingan satu-satunya dari Nahdlatul Ulama terhadap politik Indonesia. Nah, arti dari keselamatan itu adalah bahwa pertama, sistem politik ini berjalan dengan baik, tidak gagal. Sistem politik ini jangan sampai gagal, ini yang pertama. Maka segala sesuatu yang berlangsung dalam kerangka sistem politik kita ini harus berjalan dengan baik. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan, ya diperbaiki, tapi jangan sampai membuat sistem politik ini gagal. Yang kedua, bahwa capaian-capaian yang sudah jelas-jelas menunjukkan arah menuju kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa kita ini bersama para stakeholder politiknya, ya, bersama para aktor-aktor politik, partai-partai politik, lembaga-lembaga politik dan lain sebagainya, ini jangan sampai patah di jalan, jangan sampai diaborsi di jalan, ya.
jangan sampai apalagi mundur ke belakang, tetapi alur menuju kemajuan ini harus diteruskan. Harus ada jaminan, bukan hanya harapan, bahwa alur menuju kemajuan ini akan berjalan terus tanpa terputus di tengah jalan, apalagi mundur ke belakang. Ini dua hal yang menjadi ukuran keselamatan. Nah, dari semua itu, pemilu adalah titik tolak yang paling mendasar, karena keseluruhan konstruksi politik dari waktu ke waktu itu dibangun di atas pemilu. Maka kepercayaan rakyat kepada sistem politik juga tergantung pada kepercayaan rakyat terhadap sistem pemilu. Sehingga setelah kita semua tahu bahwa sekian lama kita telah berupaya bekerja keras, ya, baik mulai dari proses di parlemen sampai dengan di KPU. Ya, saya juga pernah menjadi KPU dulu, jadi anggota KPU yang pertama di era reformasi dulu, ya. Dan kita sudah berusaha keras untuk membangun satu sistem pemilu yang baik, membangun satu set aturan-aturan yang baik. Nah, selanjutnya saya kira kita harus berupaya supaya rakyat berprasangka baik terhadap sistem pemilu kita, supaya rakyat percaya kepada sistem pemilu kita. Nah, itu dibutuhkan sosialisasi supaya rakyat memahami sebetulnya sistem pemilu kita ini seperti apa, hak-hak mereka ini bagaimana, dan seterusnya. Ya. Dan kedua, tentu saja, nah ini kita bertaruh pada Pak Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan ini, ya, termasuk juga Bawaslu dan lain-lain, bahwa pemilu itu sendiri diselenggarakan secara sungguh-sungguh adil dan transparan, sehingga semua orang tahu betul apa yang terjadi dari tahap ke tahap, ya, dan bisa menilai, ya, dan kalau ada kekurangan apapun bisa memberitahu kita semua, ya. Bukan untuk menggagalkan proses itu sendiri tentu saja, tetapi untuk menjadi bahan perbaikan ke depan. Nah, mudah-mudahan dengan kesepakatan kerjasama dan Minute of Understanding yang baru saja ditandatangani oleh KPU dan PBNU ini kita bisa ke depan mengembangkan macam-macam inisiatif, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk warga kita, untuk warga masyarakat kita, dan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif bagi berjalannya sistem pemilu yang baik dan kokohnya sistem politik dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita simak bersama sambutan Ketua KPU kepada Bapak Hasyim Asy'ari. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum PBNU, Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf,
beserta para pimpinan PBNU yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang saya hormati Sekjen KPU beserta Inspektur Utama KPU beserta pimpinan Sekjen KPU berkesempatan hadir. Kawan-kawan jurnalis yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim, KPU silaturahim ke PBNU dalam rangka untuk penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dalam pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilu 2024 dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan iringan doa semoga kita semua diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dan fi yaumil akhir nanti mendapatkan doa syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Kami atas nama KPU mengucapkan terima kasih sekali atas kerjasama antara KPU dengan PBNU. Dalam hal ini kami memandang bahwa ini sebagai sebuah bentuk dukungan dan sekaligus doa NU sebagai jam'iyah maupun sebagai jamaah dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Salah satu hal yang patut dan harus kita syukuri adalah bahwa umat Islam di Indonesia ini kompatibel dengan demokrasi. Di banyak negara yang umat Islamnya banyak, dalam praktek politik ketatanegaraan masih banyak yang dinilai tidak kompatibel dengan demokrasi. Kalau demokrasi elektoral di dunia ini berbasis jumlah populasi terbesar, maka Indonesia ini adalah negara yang mempraktekkan demokrasi elektoral terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Nah, kalau warga Indonesia ini paling banyak adalah umat Islam, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi umat Islam Indonesia dalam perkembangan demokrasi di Indonesia ini dan juga dalam konteks demokrasi global memberikan kontribusi yang besar. Dan kami meyakini bahwa Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi besar, organisasi Islam besar yang turut membangun, mendirikan dan memperjuangkan keberadaan bangsa dan negara Indonesia ini sampai dengan menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia ini, termasuk di dalamnya perkembangan demokrasi sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU tadi. Dengan demikian kami berharap bahwa Nahdlatul Ulama sebagai jamaah maupun sebagai jam'iyah memberikan kontribusi besar di dalam perkembangan demokrasi khususnya untuk pemilu 2024 nanti. Kami memahami bahwa di keluarga besar Nahdlatul Ulama ini secara organisasi keberadaannya sampai di tingkat ranting di desa kelurahan. Basis-basis pemilih kita, pelaksanaan pemungutan suara juga ada di desa kelurahan, di TPS-TPS. Nah, oleh karena itu kami mohon dukungan sekaligus mohon doa pada para kiai, para masyayikh di keluarga besar Nahdlatul Ulama untuk kesuksesan, kelancaran dan keberkahan dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan 2024 ini. Pak Kiai yang kami hormati, izin kami melaporkan di antara yang kami kerjakan, kami membuat film judulnya Kejarlah Janji yang menggarap Mas Gari Nugroho. Sudah kita sampaikan ke seluruh jajaran KPU se-Indonesia, baik KPU provinsi maupun kabupaten kota. Di antaranya nanti pada tanggal 22 Oktober 2023, yaitu pada puncak hari santri, kita akan membuat kegiatan KPU Gustu Pesantren dengan nonton bareng film Kejarlah Janji, yaitu pada puncak hari santri nanti tanggal 22 Oktober. Demikian juga nanti pada tanggal 28 Oktober pada hari Sumpah Pemuda, KPU juga
melakukan kegiatan KPU Gustu Kampus untuk pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, sama agendanya untuk nonton bareng film Kejarlah Janji. Ini sebagai sebuah sarana media KPU untuk berkomunikasi dengan pemilih dalam rangka untuk pendidikan pemilih. Demikian juga sudah kami rintis sejak pemilu 2019, namun belum dapat dilaksanakan secara maksimal, dan kita lanjutkan lagi untuk pemilu 2024. Kami mengidentifikasi dan kemudian akhirnya membuat TPS lokasi khusus di pesantren-pesantren, sehingga dengan demikian surat suara kita bisa, sehingga dengan demikian konsekuensinya ada daftar pemilih lokasi DPT lokasi khusus di pesantren-pesantren, dan akan kita siapkan juga surat suaranya untuk pelaksanaan pemungutan suara di TPS lokasi khusus di pesantren-pesantren. Karena siapa tahu pada hari H nanti tanggal 14 Februari, hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, santri-santri, ustadz-ustadz yang kebetulan domisili yuridisnya di luar lokasi pondok pesantren tidak bisa pulang nyoblos di TPS masing-masing, tetap dapat menggunakan hak pilih di TPS-TPS yang kita siapkan di pondok pesantren. Ini salah satu langkah kami dalam rangka untuk melayani pemilih menggunakan hak pilih dalam pemilu 2024 nanti. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa. Semoga apa yang kita kerjakan ini mendapatkan limpahan barokah dari Allah SWT, senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT. Saya kira kita paham semua, guru-guru kita, kiai-kiai kita, ada satu prinsip yang pegang, al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kalau pemilu 99 Pak Kiai Yahya ini pimpinan KPU, apa yang sudah dirintis, dirancang beliau, kita pelihara yang baik-baik dan kita kembangkan dengan inovasi-inovasi untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita menengadahkan tangan kita seraya menundukkan kepala sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Saitiri. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة جميع أولياء الله تعالى وببركة جميع العلماء من أهل جمعية نهضة العلماء وجميع مؤسسها ورؤسائها من النهضيين والنهضيات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا مرحوما. اللهم إنا توكلنا عليك وسلمنا أمرنا إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إليك.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Sahhil lana ya Allah li amrina hadha. Sahhil lana ya Allah li amrina hadha. Sahhil lana ya Allah li amrina hadha wa sahhil li khidmatina nahdlatil ulama. Allahumma ya Rabbana bihaqqi nabiyyikal Mustafa wa rasulikal murtada wa bijahi awliyaikal arifin wal awliya'i tis'ah was salihin wa bi barakatil alimi ar-rabbani syekhina Muhammad Khalil al-Bankalani wa syekhina Muhammad Hashim Ash'ari muassisi jam'iyyatina Nahdlatul Ulama wa sairil muassisina laha wal qa'imina 'alayha bihaqqihim wa bijahihim wa bi barakatihim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang ke depan untuk sesi foto bersama. Kepada Ketua dan Wakil Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beserta pengurus, kepada Ketua dan Sekjen KPU beserta jajaran. Untuk maju ke depan bersama-sama, kita lakukan sesi foto bersama. Baik, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Salam KPU melayani. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara penandatanganan MOU Nota Kesepahaman Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan KPU telah selesai. Selaku pemandu acara, saya Alma Sofia berterima kasih untuk segala perhatiannya dan mohon maaf atas kehilafannya. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman pemilih telah menyaksikan live streaming penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dengan PBNU. Jangan lupa tetap follow, like, subscribe semua media sosial KPU